wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang menu-menu yang ada di info GTK yang terbaru. Di sini walaupun masih masa uji coba aplikasi, tampaknya ini tidak akan ada perubahan. Seperti sinkronisasi dapodik saya tanggal 14/1/2026 dan divalidasi tanggal 19/1/2026. Dan sini sudah ada centang, hijau-hijau, tidak ada masalah. Semoga proses SKTPG begitu uji coba validasi selesai, SKTPG akan muncul dan bisa keluar di per bulan. Kita mulai. Yang pertama itu verbal PTK, itu berupa NUPTK dan NIK. Ini statusnya sudah jauh atau statusnya NUPTK valid. Bisa kita lihat data konsisten, sinkronisasi arsip, dapodik, dan energi. Di sini arsip, dapodik, dan energi harus sama semuanya. Begitu juga nama dan tanggal lahir kita harus sama. Kita lanjut yang kedua, status kepegawaian. Sini statusnya valid. Berhubung saya di sekolah swasta, jadi GTY di sekolah swasta, tapi datanya sudah valid ya Bapak Ibu. Ini data pribadi kita. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, di sini pemenuhan beban ajar. Di sini karena tugas tambahan kita 24 jam, maka di sini jumlah jam mengajar kita kosong, jumlah jam tambahan 24 jam, dan total jam linear 24. Dan di sini datanya juga sudah valid. Di sini tandanya standar sudah terpenuhi. Kita lanjut. Untuk rekening bank statusnya valid. Di sini juga rekening banknya masih rekening bank saat pertama kali kita menerima TPG. Di sini bagi Bapak Ibu yang belum keluar nomor rekeningnya, nanti di sini akan keluar nomor rekeningnya. Silakan di print out dan bawa ke bank yang bersangkutan untuk mencetak buku rekening dan ATM. Baru data Bapak Ibu akan valid. Kita lanjut. Untuk kelulusan sertifikasi, statusnya sini juga sudah valid. Sini yang perlu Bapak Ibu waspadai, energi antara SIMTUN dan arsip kelulusan harus sama. SIMTUN yaitu oleh operator SIMTUN di Dinas Pendidikan, sedangkan arsip kelulusan dari LPTK, dan datanya harus sama. Energi yang kita input juga harus sama. Kode bidang studi, nama bidang studi, nomor peserta, tahun sertifikasi, naungannya harus sama. Kemarin kita sudah membuatkan video tentang cara menginput nomor sertik di dapodik. Di sini juga harus sama antara SIMTUN dan arsip kelulusan. Biodata diri juga harus sama. Jangan ada yang berbeda. Kalau semua sudah sama, maka statusnya akan valid. Kita lanjut. Validasi usia. Validasi usia ini juga harus sama. Di sini tanggal, bulan, dan tahun lahir Bapak Ibu harus sesuai dengan arsip NUPTK, dapodik, dan arsip energi. Kalau sudah valid semuanya, sudah sama, maka statusnya akan valid. Selanjutnya, keaktifan di dapodik harus valid. Jadi Bapak Ibu harus
ada di data Dapodik agar bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi guru. Kalau sudah ada data Ibu di Dapodik dan jamnya sudah lengkap, maka sini akan valid. Mekanisme pembayaran ini biasanya ada perbedaan antara yang non ASN dan ASN. Kalau yang non ASN itu kementerian, dan yang ASN biasanya di dinas pendidikan masing-masing kabupaten ataupun provinsi, dan juga harus statusnya valid. Lalu kita lanjut kelengkapan data. Status valid harus hijau untuk status kelengkapan data valid. Di sini mulai dari beban mengajar, kelulusan, catatan masalah harus kosong, kelengkapan data, semuanya harus valid. Agar di sini centang hijau. Hanya catatan masalah yang harus kosong, selebihnya harus valid. Yang ke-10, ini validitas data. Statusnya valid. Di sini semuanya NIK sudah valid dukcapil, mulai dari beban mengajar, kelulusan, catatan masalah, semuanya harus oke, tidak ada permasalahan, maka sini akan valid. Dan yang terakhir, catatan kalau di antara 1 sampai 10 ini ada yang statusnya tidak valid, maka di sini keluar permasalahannya. Misalkan di sini rekeningnya Bapak Ibu tidak valid, tidak sesuai, atau pemenuhan beban mengajar kurang, di sini akan keluar permasalahannya dan harus segera diatasi melalui operator Dapodik. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.